Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yang dimana berjudul UV Visible Spectrophotometry Method and Validation of Organic Compounds oleh Abdul Muiz Muhammad. Oke, sebelum memulai mempresentasikan hasil dari kerja kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, di mana kami beranggotakan ada Dwi Inta Purnama dengan NPM F1B020012, ada Santika Putri dengan NPM F1B020014, dan ada M. Khalif Fadlurrahman dengan NPM F1B020042. Oke, selanjutnya kita akan memulai presentasi hari ini. Baiklah, selanjutnya. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu abstrak, penyerapan dan emisi radiasi oleh suatu senyawa pada panjang gelombang yang berbeda di daerah tampak dan ultraviolet membentuk alat analisis untuk identifikasi senyawa organik. Para peneliti dan ilmuwan dari berbagai bidang kimia dan ilmu kehidupan terus-menerus mencari cara alternatif untuk menganalisis reaksi kimia yang melibatkan senyawa organik dan anorganik. Teknik spektroskopi UV visible berfungsi sebagai teknik penting dan sederhana dalam menemukan konsentrasi molekul dalam larutan, identifikasi hubus fungsi, dan identifikasi senyawa organik terkonjugasi. Koefisien penyerapan molar adalah sifat intrinsik spesies dan dapat diperlakukan sebagai sidik jari untuk senyawa organik. Next. Bagian yang sangat kecil dari spektrum elektromagnetik yaitu pada panjang gelombang 380 nanometer sampai 780 nanometer. Sensitif terhadap mata manusia dan disebut sebagai spektrum tampak. Sedangkan daerah ultraviolet jauh dengan panjang gelombang 10 nanometer hingga 200 nanometer dan ultraviolet dekat dengan panjang gelombang 200 nanometer hingga 380 nanometer. Istilah spektroskopi berasal dari dua karya Latin, spektron yang berarti roh dan skopien yang berarti melihat ke dunia. Spektroskopi daerah spektrum ultraviolet dan tampak disebut sebagai spektroskopi elektronik karena melibatkan eksitasi keadaan elektronik. Radiasi elektromagnetik dianggap memiliki sifat gelombang serta partikel yang dikenal sebagai foton. Elektron dalam atom-atom molekul tereksitasi. Jika frekuensi radiasi datang sesuai dengan perbedaan keadaan energi dari dua keadaan elektronik. Struktur elektronik molekul mendefinisikan perbedaan energi, sehingga perolehan energi yang lebih rendah cukup untuk perubahan vibrasi. Selanjutnya, plot antara absorpsi dan panjang gelombang atau nanometer dari radiasi yang datang disebut sebagai spektrum absorpsi. Untuk daerah UVV, spektrum serapan suatu molekul menggambarkan garis yang sangat tajam, di mana setiap garis sesuai dengan panjang gelombang sama dengan energi yang dibutuhkan untuk merangsang transisi elektronik. Namun, spektrum UV visible dari sebagian besar molekul ditemukan memiliki punuk yang disebabkan oleh transisi elektronik yang disertai dengan tingkat vibrasi dari keadaan elektronik yang lebih tinggi. Selanjutnya, masing-masing tingkat getaran adalah terkait dengan perubahan rotasi yang lebih kecil. Mereka saling pengaruhi dan mengaburkan garis spektral yang tajam menjadi pita atau spektrum luas. Prinsip teoritis, analisis kuantitatif. Hukum Perlamber banyak digunakan dalam spektroskopi UV tampak, dan analisis kualitatif seperti identifikasi sifat molekul. Hukum Perlamber diberikan sebagai A sama dengan LC dengan keterangan A sama dengan absorbansi, I sama dengan panjang sampel, dan C sama dengan konsentrasi. Untuk panjang gelombang tertentu, efek derivatisasi dan grafik untuk derivatisasi pita absorbansi disebutkan secara rinci di tempat lain. Untuk mengukur komponen tunggal, pemilihan panjang gelombang sulit karena spektrum absorbansi terdiri dari puncak di kedua arah. Prinsip yang terlibat dalam analisis multi komponen adalah jumlah absorbansi setiap komponen pada setiap panjang gelombang dari suatu campuran sama dengan absorbansi pada panjang gelombang tersebut. Jumlah konstituen dalam campuran berhubungan langsung dengan jumlah panjang gelombang yang digunakan untuk menentukan absorbansi. Idenya adalah untuk memilih panjang gelombang di mana komponen individu memiliki penyerapan maksimum. Spektrum serapan di daerah UV visible dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu konsentrasi, suhu, dan pH. Baiklah, saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih untuk Saudari Santika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Khalid. Kepada Khalid, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari presentasi tentang prinsip teoritis. Analisis kualitatif. Ketika suatu materi disinari dengan energi radiasi, terjadilah proses bilangan seperti refleksi, hamburan, absorbansi, fluoresensi, fosforesensi, dan reaksi fotokimia. Dalam spektrum UV visible, hanya proses penyerapan yang ditekankan, yaitu dengan penyerapan cahaya, energi molekul meningkat. Fitur penyerapan UV visible adalah A. Semua molekul berada dalam keadaan dasar getaran pada suhu kamar. B. Transisi antara kedua energi yang berada adalah induksi oleh radiasi elektromagnetik di daerah UV visible. C. Setiap keadaan elektronik disertai dengan tingkat getaran dan rotasi. D. Distribusi Boltzmann akan diterapkan untuk menentukan populasi relatif dari berbagai keadaan energi karena molekul yang berada menyerap panjang gelombang yang berbeda dari radiasi. Frekuensi cahaya yang diserap tergantung pada struktur molekul. Metode penelitian. Ada 3 jenis instrumen yang digunakan untuk analisis suatu senyawa di daerah UV tampak, yaitu 1. Spektrometer sinar tunggal, 2. Spektrometer sinar ganda, 3. Spektrometer sinar simultan. Berikut adalah data-data empiris UV visible. Pembahasan. Spektroskopi adalah analisis kualitatif dan kuantitatif penting dari atom dan molekul. Dengan munculnya teknologi modern, teknik spektroskopi telah berkembang ke tingkat yang lebih besar. Ada banyak teknik spektroskopi. Salah satu teknik spektroskopi adalah spektroskopi UV visible yang banyak digunakan dalam kimia dan ilmu kehidupan untuk analisis berbagai senyawa organik dan anorganik. Teknik spektroskopi UV visible penting digunakan untuk penentuan konsentrasi molekul dalam larutan, konsentrasi sel dalam mikrobiologi, dan identifikasi gugus fungsi kimia yang terdapat dalam larutan, identifikasi senyawa organik terkonjugasi, ion logam dalam keadaan transisi, dan kinetika enzim. Saya silakan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk Saudara Khalid. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai pembahasan spektroskopi. Baiklah, energi radiasi tergantung pada frekuensi. Secara numerik 300 kJ/mol untuk cahaya biru dan 170 kJ/mol untuk lampu merah di daerah tampak. Transisi elektron di antara tingkat yang berbeda adalah karena penyerapan dan emisi radiasi insiden. Transisi elektronik ini dominan di daerah spektrum elektromagnetik UV dan terlihat. Untuk alasan ini, spektrum antara 200 nanometer ke 800 nanometer umumnya digunakan untuk mencakup semua transisi elektronik. Daerah UV visible didasarkan pada hukum Lambert dengan yang diberikan oleh persamaan pertama. Energi orbital yang terlibat dalam transisi elektronik bersifat diskrit. Dan spektrum absorpsi harus memiliki puncak yang tajam. Sebaliknya, spektrum serapan diamati memiliki pelebaran puncak. Hal ini disebabkan oleh adanya energi vibrasi. Karena adanya gugus fungsi tertentu, banyak molekul organik menyerap radiasi sinar UV tampak. Gugus fungsi ini disebut sebagai chromophore. Ada berbagai cara untuk menentukan senyawa organik secara kualitatif dengan mengidentifikasi transisi elektronik yang terlibat dan secara kuantitatif dengan mengukur absorpsi dan konsentrasi larutan. Namun, ketika konsentrasi dan absorbansi sesuatu larutan diketahui, seseorang dapat menentukan nilai koefisien absorpsi molar larutan tersebut. Koefisien penyerapan molar adalah sifat intrinsik spesies. Absorptivitas molar senyawa organik yang berbeda ditunjukkan pada tabel ketiga. Jadi dengan penentuan koefisien penyerapan molar, seseorang dapat memvalidasi senyawa organik yang ada dalam larutan. Selanjutnya
Selanjutnya bisa kita simpulkan, spektroskopi adalah analisis kualitatif dan kuantitatif penting dari atom dan molekul. Dengan munculnya teknologi modern, teknik spektroskopi telah berkembang ke tingkat yang lebih besar. Teknik spektroskopi UV visible berfungsi sebagai teknik penting dan sederhana dalam menemukan konsentrasi molekul dalam larutan, identifikasi gugus fungsi, identifikasi senyawa organik konjugasi. Koefisien penyerapan molar adalah sifat intrinsik spesies dan dapat diperlakukan sebagai sidik jari untuk senyawa organik. Selanjutnya, baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan terima kasih atas presentasi hari ini.